Halo guys, hari ini gue bakal mencoba mengulas beberapa hal tentang Manchester United. Salah satunya kontraknya Erik ten Hag, apakah akan diperpanjang, dan yang kedua, bagaimana nasibnya Marcus Rashford ya, yang ada kemungkinan pindah ke Arsenal. Berita yang luar biasa, Rashford ke Arsenal. Tapi nanti kita coba bahas satu-satu, dan gue juga bakal membahas nih beberapa komen yang menarik dari kalian ya, para penggemar Red Devils. Jadi, hal pertama, Erik ten Hag kita udah tahu ya, Ineos itu sekarang lagi mencoba mereview performance-nya Erik ten Hag. Apakah harus didepak keluar atau dipertahankan. Dan kalau gue lihat kalau situasinya sampai sekarang itu masih belum ada keputusan, itu artinya ada keraguan. Mungkin sebelum final FA Cup mereka itu udah 90% bulat bakal buang ten Hag. Tapi karena dia udah juara ini FA Cup, suasananya itu langsung berubah. Apalagi kalahin tim rival abadi mereka, Man City. Ya. Dan kalau kita lihat dari sepanjang musim, sepanjang karirnya Ten Hag, di musim pertama dia udah menangin Carabao Cup, kalahin Newcastle, bukan lawan yang mudah. Dan yang kedua, menangin FA Cup itu juga udah kalahin timnya Pep Guardiola. Sekali lagi bukan pencapaian yang mudah. Dan itu mungkin bikin Ineos itu semakin berpikir, sebetulnya salah nggak sih buang Ten Hag? Apalagi kalau buang Ten Hag ya, Manchester itu pasti langsung harus mulai dari nol lagi. Ya, pasti nggak ada yang mau gitu, mulai dari nol. Karena bisa aja mulai dari nol, terus kasusnya kayak Ten Hag lagi. Didepak selama 2 tahun kemudian. Gitu, itu nggak begitu masuk akal. Karena visinya itu artinya nggak terlalu memikirkan ke depan. Dan yang menariknya itu penggantinya Ten Hag ya. Sekarang itu marketnya lagi tipis banget. Coba kita lihat ya di Bayern Munchen. Mereka tuh dapatnya Vincent Kompany. Baru melatih Burnley yang didegradasi. Terus tiba-tiba langsung ke Bayern. Itu artinya memang sekarang market manager itu lagi tipis. Chelsea depak Mauricio Pochettino untuk dapetin Enzo Maresca. Sekali lagi, pelatih dari tim promosi Leicester City. Tiba-tiba langsung disuruh ngelatih tim sebesar Chelsea. Itu memang sekarang situasinya memang lagi tipis banget. Liverpool aja juga kehilangan Klopp dan akhirnya dapetin Arne Slot. Banyak yang penggemar Liverpool yang membangga-banggakan. Tapi sebetulnya Arne Slot itu masih belum terbukti di liga terbaik. Ya. Memang sukses di Europa League, Conference League, dan juga di Eredivisie. Tapi Premier League itu beda cerita coy. Begitu. Jadi memang masalahnya United ya, apa yang dipertimbangkan itu nggak cuma masalah mempertahankan Ten Hag atau enggak, tapi siapa yang bisa menggantikan Ten Hag. Kalau nggak ada yang bisa menggantikan, mendingan tahan dulu Ten Hag sampai ada kandidat yang baru begitu. Karena dengan mempertahankan Ten Hag ya bisa aja sukses lagi, ya kan? Jadi itu salah satu halnya dan kayaknya mereka masih nge-review ya. Kayaknya mereka masih meeting. Pokoknya lama banget nih kayaknya. Dan yang kemudian ada juga statusnya Marcus Rashford ya, yang diisukan pengen pindah ke Arsenal. Dan gue mau bicarain sedikit ya tentang sepanjang karirnya Marcus Rashford itu. Ini gue ada statistik nih yang gue lihat dari online nih. Di musim pertamanya 2015-2016 itu breakthrough seasonnya 5 gol 2 assist. Tahun kemudian 2016-2017 5 gol 1 assist. Masih stabil. 2017-2018 7 gol 5 assist, ada penanjakan sedikit. Dan musim 2018-2019 nanjak lagi 10 gol 6 assist. Dan 2019-2020 ini benar-benar musim dimana Marcus Rashford benar-benar tiba 17 gol dan 7 assist. Nah, dari sini ya, dari musim bagusnya si Rashford ini kelihatan kurang konsisten, gak stabil. Tahun kemudian 2020-2021 11 gol 9 assist, menurun golnya. 2021-2022 menurun lagi, makin anjlok 4 gol dan 2 assist meskipun hanya bermain 1229 menit. Nah, itu 2021-2022 4 gol. Terus tahun kemudian 2022-2023 17 gol 5 assist. Meledak lagi. Nah, setahun kemudian musim ini menurun lagi dari 17 gol jadi 7 gol plus 2 assist.
Jadi bisa kelihatan dari 3 musim terakhir ini ya, 4 gol, 17 gol, 7 gol lagi. Kelihatannya memang masih berombang-ambing begitu loh karirnya si Marcus Rashford itu. Dan mungkin bisa dipertanyakan, Rashford itu ya sebagai simbolnya Manchester United layak gak sih dipertahanin sama MU ya? Soalnya yang jadi bahan pertimbangan yaitu masalah konsistensinya Rashford, dan yang kedua eh, Rashford ini juga udah memasuki ke puncak karirnya gitu. Kalau dia tiba-tiba pindah ke Arsenal dan langsung meledak begitu, MU pasti nggak mau, nyesel habis, buang anak akademinya mereka dan buang ke rivalnya mereka. Jadi kita langsung aja coba bahas nih beberapa komen yang menarik dari kalian nih mengenai Rashford sih terutama. Jadi dari komen pertama dari Dan Dindun 111, apa bedanya dengan Erik ten Hag dari awal musim? Kurang percaya apa dia ke Rashford? Walaupun main underperform, tapi dikasih kesempatan terus, bahkan sampai menggeser Garnacho ke kanan. Cuma di akhir-akhir musim aja Rashford dicadangkan. Emang pemain ini mentalnya dan moodnya minus bad. Main kayak nggak ada motivasi buat menang. Ya memang bener, memang kelihatannya itu udah nggak ada motivasi. Dan yang paling mengecewakan buat Rashford itu bukan cuma secara ofensif doang loh, tapi dia itu nggak memikirkan timnya. Ketika MU itu lagi nge-defend, Rashford itu seringkali cuman ngejogging doang, nggak nge-sprint gitu. Jadi dari situ udah kelihatan nih, attitude-nya udah salah sama si Rashford ini. Dan Erik ten Hag itu memang gue nggak bilang sih kalau dia itu kurang percaya sama Rashford ya. Ten Hag itu percaya sama Rashford, tapi memang dibuang ke cadangan nih karena mainnya itu udah anggot-anggotan begitu, nggak mau ngedefend. Dari G Wahyudi, nggak terpikirkan, kurang mantau pergerakan Arteta nih. Summer 2022 itu Arteta sudah PDKT sama Rashford. Kontraknya waktu itu tinggal setahun, bisa dapat harga murah, bahkan free transfer. Waktu itu yang minat Arsenal, PSG. Sayangnya Rashford pilih perpanjang kontrak sampai 2028. Situasinya sekarang lebih susah, kontrak masih panjang dan gajinya tinggi. Iya, memang begitu ya. Gue baru tahu nih, summer 2022 Arteta itu udah ngincar Rashford ya. Gue nggak begitu perhatiin. Artinya udah kelihatan ya si Arteta itu udah mulai mantau ya pemain yang dikiranya gagal di tim sebelumnya, dia coba gayet dan coba kembangin sendiri. Sama kayak Havertz kan musim ini. Bisa dapat harga murah bahkan free transfer. Sekarang Rashford udah perpanjang kontraknya 2028 dan MU itu memang nggak ada tekanan ya buat ngejual si Rashford. Tapi masalahnya apakah si Rashford ini bakal mencoba mendorong Red Devils buat ngejual dia? Mungkin dia bakal mengutarakan isi hati yang negatifnya ke publik dan ini pasti akan menurunkan nilai jualnya. Artinya MU itu punya pemain yang nggak mau stay di MU. Ya, itu artinya ngapain pertahanin pemain yang lagi nggak happy gitu loh. Itu pasti nurunin banget harga jual. Sandi Junata 4375, statement dari mana bro? Terakhir gue baca dia nggak mau pindah dari MU. Tapi gue sih fan-fan aja kalau Arsenal mau beli, monggo. Yang pastinya nggak murah. Menurut gue sih nggak perlu baca dari statement mana sih. Kalau gue bilang ya, pasti gue nggak bilang Rashford itu keinginan buat keluar. Tapi pasti ada kepikiran buat keluar dari MU ya. Buat cari halaman baru. Ya sama kayak kita lah ya. Kalau kita lagi nggak happy sama karir kita, kita pasti mikirnya apa ada karir lain yang lebih bagus gitu ya. Atau ada side hustle apa yang bagus gitu kan. Tapi gue sih fan-fan aja kalau Arsenal mau beli. Yang pastinya nggak murah. Yang nggak murahnya itu berapa duit ya. Penasaran juga sih. 80 juta. Dari Yan BTP 3835, ini dari fansnya Gunner. Sebagai Gunner, saya senang-senang aja Rashford ke Arsenal. Dia punya speed dan skill yang oke, asal bisa ngikutin stylenya Arteta aja sih. Kalau adaptasinya kayak Havertz, boleh juga sih. Nah, pertanyaannya sekarang ya, dia bisa ngikutin stylenya Arteta nggak? Dia bisa ngikutin taktik nggak? Soalnya butuh pengertian taktik ya. Kalau si Rashford,
mainnya itu cuma kayak apa, ayam tanpa kepala ya, cuma coba dari sayap, coba tendang, coba ngedribble-dribble, tapi nggak ngerti taktik. Kayaknya nggak klop nih sama si Arteta. Dan sampai sekarang ini banyak dari permainannya si Rashford yang bikin gue pikir Rashford itu nggak bisa ngikutin taktik. Kadang gue sering ngeliat ya, dia jarang melakukan track back atau ngelupa buat apa ngedefend. Konsentrasinya agak buyar gitu loh. Jadi itu aja sih yang gue bilang ya, yang gue raguin secara taktik dia bisa cocok gak ke Arsenal. Mas Ibnu 7386. Rivalitas The Red versus The Gunner, lebih cair, sering jual beli pemain. Angka gaji Rashford di MU cukup tinggi, 7,3 miliar per pekan, mengalahkan gaji pemain Arsenal. Akankah Arsenal sanggup gaji Rashford? Ya kalau gue bilang gajinya Rashford ya kalau pindah ke Arsenal itu memang harus diturunin. Soalnya di MU dia itu udah kayak pemain kesayangan gitu. Tapi kalau di Arsenal udah kayak pemain kayak Saka, siapa lagi tuh, Declan Rice, banyak pemain bintangnya, Saliba, ya kan. Jadi Rashford itu udah bukan pemain spesial lagi di Arsenal. Dia bukan anak kesayangan di Arsenal. Jadi mau nggak mau dia harus terima sih, harus diturunin gaji ya. Kalau enggak ya dia tetap di MU. Jadi kira-kira begitu aja ya komen-komen dari kalian yang menarik. Terus-terusan kasih komen di bawah karena gue bakal coba ngulas terus komen-komen kalian. Dan coba kasih pendapat kalian tentang Erik ten Hag. Apakah kalian merasa MU harus buang Ten Hag? Coba aja kasih di bawah ya. Apa aja yang kalian mau bicarakan, lempar ke bawah. Jadi sampai di sana aja video hari ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.